Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man aslama wajhahu ilallah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusta wa ilallahi aqibatul umur. Amma ba'du, hadirin sekalian, seperti biasa saya di mana-mana di Citra Raya ada 3 masjid yang mendapat giliran taklim seperti ini. Tapi semuanya diawali dengan membaca doa iftitah. Doa di mana supaya akal kita, pikiran kita bening, bersih, dan menerima apa yang kita bicarakan, yang kita bahas dalam satu ta'lim ini. Karena itu bareng-bareng baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alayya futuhal arifin wansur alayya hikmataka wa dzakirni ma nasitu wa 'allimni ma jahiltu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak sekalian, pagi ini saya akan membaca kitab namanya Daqaiqul Akhbar. Kitab Daqaiqul Akhbar. Kitab ini isinya itu lumayan bagus, Pak. Di antaranya menyebut-nyebut atau membicarakan masalah tentang sorga dan neraka. Sorga dan neraka. Juga kitab ini membicarakan banyak hal tentang asal-usul Nabi Adam alaihissalam, tentang kehidupan manusia, tentang kematian manusia seperti maut, tentang adanya siksa kubur, tentang adanya pertanyaan mukar dan nakir dalam kubur, kemudian tentang musibah. Ini bagus kitabnya, sering saya baca juga di pengajian remaja dan
kolot. Jadi ini mengingatkan kita ini di atas usia 40 ya rata-rata. Ini mungkin kayaknya tepat sekali untuk kita sekalian untuk mengingat-ingat mati, Pak. Ingat mati. Dan kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernyawa pasti bakal mati. Pasti mati. Cuma kapan matinya kita tunggu saja nanti malaikat mati. Pasti mati. Gitu. Nah sebelum mati ini supaya kita ini kehidupan perjalanan kita bagus, lurus, supaya mendapat bimbingan Allah, supaya mendapat ridhonya dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah gitu ta. Nah pagi ini saya akan baca kitab ini tentang masalah ruh. Masalah ruh. Ruh ini memang pernah ditanyakan masalah ruh ini oleh sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat itu, ya Muhammad, yang disebut ruh itu sebenarnya apa sih? Ruh itu, gitu katanya ada ruh dalam kita ini, dalam badan kita ini. Kata sahabat bertanya, iya betul katanya, betul. Sebab antara ruh dengan casing dengan jasad ini adalah menyatu. Kalau misalnya lepas itu ruhnya dari jasad kita, maka berarti maut yang terjadi, kematian. Nah, pada saat mendapat pertanyaan begitu dari para sahabat Nabi, lalu turun ayat Al-Quran itu, langsung diberikan jawaban oleh Allah dalam ayat yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Ketika orang-orang itu bertanya kepada Nabi, hai Muhammad, bagaimana itu sesungguhnya hakikat ruh itu? Gitu. Yas'alunaka 'anir ruh. Maka Allah, hai Muhammad, qul, katakan kepada mereka, berikan respon, berikan jawab, qulir ruh min amri rabbi, bahwa sesungguhnya urusan roh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa dideteksi, diketahui secara pasti, secara detail, karena sudah menyangkut hak prerogatif, hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita mungkin hanya mengetahui dari segi sepintas kilas saja, karena sudah masuk wilayah kekuasaan utuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu roh. Roh itu semacam kalau di aki mobil itu itu semacam setrumnya begitu, setrum. Jadi badannya akinya besar, ada yang 12 watt, dan sekian ampere gitu. Kalau jasad akinya doang sih tidak apa-apanya, tapi setelah disetrum, nyambung, dan itu ada suara dari situ. Itu seperti itu. Jadi kita juga badan ini, jasad kita bisa hidup karena ada roh, ditiupkan roh. Bapak sekalian, bab yang kita baca adalah tentang fi annar ruha ba'dal khuruji ya'ti ila qabrihi wa manzili. Jadi sesungguhnya roh bagaimana ini sesudah keluar dari badan kita, kemudian dibawa ke kuburan, artinya dikubur badan kita ini. Dalam keterangan kitab ini bahwa roh kita itu Pak, begitu maut, begitu lepas roh kita dari jasad kita, dari casing kita, itu si roh itu masih berkeliaran, berkeliling, mendampingi si jasad ini, nggak kemana-mana. Ketika ada orang ngelayat, takziah, kata si roh ini, kata temannya Pak Agus, Pak Agus datang, Pak Maman datang, Pak Taufik datang, pengurus DKM At-Taqwa datang. Itu menyaksikan dia tuh ngabisin satu persatu. Ada di situ rohnya itu. Di situ, tidak jauh dari jasadnya. Jadi bisa mengetahui seluruh teman-teman orang-orang yang melayat, yang takziah saat itu.
Terus ketika dimandikan juga sama. Ketika dimandikan juga sama. Ikut dalam tempat pemandian, lagi dimandikan mayat. Dia ngeliatin itu roh. Terus juga dimasuk ke dalam lagi, dibawa ke rumah, dibungkus dengan kain putih, juga menyaksikan si roh ini. Kemudian sampai nanti dimasukkan dalam ke kerangka keranda itu, dia juga mengikuti. Terus sampai dibawa ke masjid disolatkan, ikut juga dia. Sampai ke kuburan tambah di sana. Nah gitu tuh Pak. Sampai di kuburan dia tahu persis tentang apa yang sedang dilakukan, jasad dimandikan, dibungkus segala macam, menyaksikan. Nah, keterangan itu begini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja ruhu min badani ibni Adam wa madha salasatu ayamin yaqulur ruh ya Rabbi idzanli hatta amsya wanzur ila jasadil ladzi kuntu fihi fayu'adzinu Allah ta'ala fayaji'u ila qabrihi wa yanzuru ilaihi min ba'di wa qad sala min man kharajihi wa min famihi damun." Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharajar ruh min badan ibni Adam." Ketika roh ini keluar dari badan kita, dari badan seseorang, ibni Adam, anak Adam kita ini, kemudian wanawal salasatu ayyamin, setelah 3 hari kematian kita, lamun matinya hari Jumat, Sabtu, Minggu itu 3 hari. Yang roh ini ngomong kepada siapa? Kepada Allah. Ya Rabbi, cek roh nih. Idzanli hatta amsi. Tolong izinkan aku ini akan pergi ke kuburanku. Wandur ila jasadi, saya ingin melihat jasadku, kata roh nih, akan melihat jasadku. Alladzi kuntu fihi, yang waktu hidup jasad itu masih ada, saya masih menyatu dengan jasad ini. Ya Allah, izinkanlah, tolong. Tuh, kata si roh. Terus fayu'adzimullahu ta'ala, maka Allah mengizinkan kepada roh ini untuk fayaji'u ila qabri, untuk datang ke kuburannya, ke jasadnya itu. Wa yanduru ilaihi min ba'idin, dan si roh ini ternyata jauh sebelum datang ke kuburan, beberapa meter ke kuburan, si roh ini melihat wa qad sala min makhrabain, dan ternyata itu begitu melihat si jasad dalam kuburan itu, si jasad itu ternyata mengalirlah darah dan nanah dari telinga dan dari kuping. Telinga dan dari kuping. Tuh. Si kuping masih saya buka antawilan. Dengan melihat begitu, roh ini menangis, Pak. Menangis tawilan. Dengan lama menangis, sedih mungkin. Sedih menangis melihat jasadnya yang sudah memulai memburuk, keluar nanah, keluar darah dari telinga, dari mulut, sudah mulai membusuk dalam umur 3 hari ini. Kemudian yaqulu awahu jasadil miskin, lalu ngucap di si roh ini, si roh ngucap, hai jasad, ya jasadil miskin, ya habibi, hai jasadku yang miskin, ya habibi, kekasihku. Kata-kata si roh, atadzakkiru ayyami hayatika, apakah engkau ingat pada saat-saat itu aku denganmu masih menyatu dalam kehidupanku. Hadzal manzilu, di tempat bunyi al-wahsi wal bala,
tentang rumah duka, rumah bahaya, rumah penyesalan, bahkan cobaan dan kesedihan yang sangat menyedihkan. Jadi ngomong ya jasadku, apakah engkau masih ingat ketika aku masih bersatu denganmu, aku ada di dalamnya dan kamu hidup? Sekarang merasakan bagaimana ini sedihnya, bagaimana itu sakitnya, bagaimana ini cobaan yang diberikan Allah. Sangat sedih aku juga, kata roh. Sumayandi, kemudian setelah itu pergi lagi Pak, roh itu pergi lagi. Kemudian fa'idza kana khamsatu ayamin yaqulu, maka apabila setelah dapat 5 hari dari kematian, ya Rabbi i'dzanli hatta andura ila jasadi, faya'dzanullahu ta'ala fayati ila qabri. Nah, setelah 5 hari kematian itu, si roh itu datang lagi dan sama dengan mengucapkan ya Rabbi i'dzanli, tolong ya Allah, aku ini ingin melihat jasadku lagi di hari yang kelima ini. Undur ila jasadi, aku ingin melihat bagaimana kondisi terakhir dari jasadku dalam kubur. Nah, dalam kitab ini disebutkan faya'dzanullahu lahu, maka Allah mengizinkan kepada roh itu fayati ila qabri, dan datanglah roh itu ke kuburannya, yang wayanduru min ba'idin, dan melihat dari beberapa meter dari kuburan itu, wa qad sala an munhrabaihi, maka keluarlah, katanya kelihatannya sudah mulai keluar segala sesuatu, ia nanah, ia darah, ia air, munharaihi, dari 2 hidungnya ini Pak, 2 hidungnya mulai membengkak dan menyedihkan. Wa min famihi, dan juga dari mulutnya, dari cangkem. Wa uzunaihi ma'an sadidin, dan dari uzuna itu telinga itu telinga kiri kanan, ma'in sadidin, dengan air yang kental agak keputih-putihan alias nanah, ma'an sadidin. Kemudian waqabhen fayabhi, dan campur darah yang keluar dari telinganya itu. Terus fayabqa bukaan, nangis juga, sekuat-kuatnya menangis, sekencang-kencangnya si roh itu. Sama dengan diucapkan dengan pada hari yang ketiga, tsumma yaqulu ya jasadi al miskin, hai jasadku yang miskin, apakah engkau masih ingat pada saat aku bersamamu, aku ada di dalam jasadmu, di dalam badanmu itu, hadza manzalil ghammi wal hammi wal mihnah, yaitu dengan segala kesedihannya, dengan segala kesusahannya, dan waidani wal iqab, sekarang engkau dirubung ulat dan kalajengking dan semut-semut serta ular-ular pada ngerubung memakan jasad-jasad si mayit ini. Sangat sedih Pak, sangat sedih. Nah, ini artinya Bapak sekalian, cerita tentang roh setelah keluar dari jasadnya, dari casingnya ini pada umur 3 hari, kemudian pada umur 5 hari dalam kondisi yang sama. Setelah itu kata roh, setelah itu pada hari yang kelima itu, demikian juga dengan hari ketiga, kemudian pada hari ke-7 sama juga, datang lagi hari ke-7. Yaqulu ya Rabbi idzan li hatta andura ila jasadi, ya Allah izinkan aku di hari ke-7 ini untuk melihat jasadku dalam kuburanku. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat daripada badannya, jasadnya dalam kuburan itu. Demikian juga setelah melihat semakin parah, semakin memburuk, fayabki bukaan syadidan, menangis sejadi-jadinya Pak, si roh ini menangis. Fayaqulu jasadi atadhkaru ya ayyamun hayataka amin, kata jasadnya, kata si roh ini, hai jasadku,
bagaimana sekarang ini anak-anakmu, auladuka, bagaimana anak-anakmu di dunia yang masih hidup, mungkin anak yatim, wa benu akrabika, dan bagaimana teman-temanmu, tetangga-tetanggamu di sana, wa benu azawjatuka, dan juga bagaimana istri-istrimu kalau laki, kalau perempuan ya bagaimana suamimu, alayya wa alaika wa aruya, al mu'minu darun rohal haulun dawi syahri patan syahran. Itu selalu menangisi terhadap jasad yang dalam kondisi semakin memburuk itu. Sampai menanyakan itu bagaimana katanya anak-anakmu, bagaimana istrimu, bagaimana cucumu, bagaimana harta kekayaanmu. Jangan-jangan di sini disebutkan, jangan-jangan yuqsimu aika fatu'duyunahu, apakah harta kekayaan itu dipakai untuk membayar hutangku waktu hidup, punya urusan di embang, punya urusan dengan tetangga, dengan teman sejawat, nah gitu tuh. Sampai ke sana itu Pak. Ini merupakan semacam satu penyesalan yang tidak sempat dilaksanakan waktu hidupnya itu. Nah ini keadaannya nanti seperti itu, kita akan merasakan tentang bagaimana setelah pisahnya dan roh itu. Kemudian idza kana yaumul id wa yaumul asyura wa yaumul jum'ah al-ula min Rajab wa lailatul nisfi min Sya'ban. Kemudian pada saat hari raya Id katanya Pak, apa hari raya Idul Fitri, pada hari raya Idul Adha dan yaumi Asyura, yaumul Asyura itu tanggal 10 Muharram. Dan hari Jumat yang pertama min Rajab, dari bulan Rajab, wa lailatul nisfi min Sya'ban, dan malam pertengahan di bulan Sya'ban, di bulan Rawah, wa lailatul qadri, malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan tanggal 17, wa lailatul jum'ati, dan hari Jumat, takhruju arwahul amwat min kuburihim. Tuh. Jadi pada hari raya Idul Fitri, pada hari raya Asyura, Idul Adha, hari Jumat, bulan Rajab, pertengahan bulan Sya'ban, Lailatul Qadar, malam Jumat, itu takhruju arwahul amwat. Si ruh itu pada keluar Pak katanya, pada pulang ke rumahnya, min kuburihim, dari kuburnya keluar. Wa yaqifuna ala abwabi bainahum ay buyutahum, dan mereka itu datang ke rumahnya, di depan rumahnya masing-masing. Si mayit ini, si roh ini ngomong, wa yaquluna tarhamu alaina fi hadhihi lailatil mubarakati. Hai anakku, ya istriku, tolong katanya rahmati aku, berikan rahmat kepadaku fi hadhihi lailatil mubarakah, pada malam yang penuh berkah ini. Malam takbir, Idul Adha, Idul Fitri, malam puasa, tanggal 17 Ramadan, malam Jumat. Minta diberikan rahmat atau dikirimi sesuatu. Fi hadhil lailati al-mubarakah, pada hari yang penuh berkah ini menurut dia. Bisodakotin, dengan sodakoh. Tuh Pak, dengan sodakoh. Aw bilukmatin, atau dengan sepotong roti. Fa inna muhtajuna ilaiha, karena sepotong roti sedekah itu mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Nah, fa in bakhiltunha, andaikan kalian tidak mau memberi, tidak memberikan ngirim sedekah, kemudian walam ta'tuha, dan tidak memberikan, maka fadkuruna bi fatihatil kitab, cobalah katanya kirim dengan membaca Fatihah kepadaku fi hadhil lailatil mubarakati, pada hari yang penuh barokah ini. Hal min ahadin yatarahhamu alaiha min ahadin yadhkuru qurbatan. Tuh, Bapak sekalian, pantas pada saat kita ini ahli sunnah wal jamaah, terutama setelah meninggal itu kan ada tahlilannya Pak ya. Ada tahlilan, ada 3 hari. Dari mulai hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ke-7, 40, sampai 100 hari, sampai setahun. Ya haul
haul setahun itu. Nah itu tuh. Itu. Jadi ini merupakan bentuk daripada mengingat-ingat kematian mereka, dan memang mereka ini roh-roh yang sudah pada meninggal ini sangat mengharapkan. Jadi setiap malam Jumat, setiap hari Id, tanggal 10 Muharram, Lailatul bulan Sya'ban, keluar mereka itu. Kata mereka, datang ke rumahnya, di depan rumah menanti uluran tangan dari keluarganya yang masih hidup. Tuh, ala abwabi buyutahum, mereka itu berada di depan rumah mereka. Cuma tidak kelihatan, tidak nampak lagi jasanya, berupa roh. Wa yaquluna tarhamu, dan mereka ngomong tarhamu, ya Allah anakku, istriku, cucuku, cobalah katanya berikan rahmat aku ini dengan sedekah. Dengan sedekah. Makanya tidak aneh kalau misalnya keluarganya ingat dan punya jiwa yang bagus, punya iman, disedekahkan apa itu dengan semacam sedekah uang atau apa untuk di masjid, untuk yatim piatu, pahalanya ditujukan untuk bapak kita, ibu kita, istri kita yang sudah meninggal itu, atau untuk guru kita, karena memang mereka sangat muhtajuna, katanya tuh muhtajuna ilaiha, sangat membutuhkan. Kalau dalam istilah ini Bapak, misalnya punten, orang dimasukkan dalam sel, dihukum di LP, lembaga pemasyarakatan, mereka itu sangat menanti kedatangan keluarganya, dibesuk si keluarganya, tentu biasa membawa oleh-oleh, makanan, apa roti, atau kalau misalnya biasa merokok, bawa rokoknya, bawa yang kesukaannya, seperti itu. Itu senangnya bukan main itu orang yang dalam LP, yang dalam hukuman itu. Demikian juga dalam kubur. Ini keterangan kita gini, ibaratnya seperti itu. Nah, menantikan uluran tangan pada malam-malam tertentu itu fil lailatul mubarakah. Jadi dianggapnya hari raya Idul Fitri, Idul Adha, malam Jumat, bulan Rajab, pertengahan bulan Sya'ban, malam Lailatul Qadar, itu roh pada datang lagi ke rumah masing-masing menunggu uluran tangan dari keluarga yang masih hidup. Tarhamu alaina fi hadhil lailatul mubarak. Hai anakku, hai istriku, hai mantuku, hai cucuku, berikan rahmat kepadaku dengan sedekah atau dengan mungkin makanan-makanan. Artinya bukan roti yang diberikan kepada itu, berbentuk sedekah atau mungkin nasi atau kue. Nah, disedekahkan, dibaca doa segala macam dengan surat Al-Fatihah yang disebut haul atau mungkin selamatan khusus. Atau mungkin seperti memberikan sedekah, punya uang 100.000 saya sedekahkan ke masjid, diniatkan untuk sedekah atau jariah kepada yang sudah wafat, istriku, suamiku, orang tuaku, dan keluargaku. Seperti itu Pak. Itu seperti itu. Kemudian kalau memang tidak bisa dengan itu, katanya dengan uang, dengan sedekah, dengan apa bentuknya makanan yang diberikan kepada fakir miskin, anak yatim piatu, tapi niatnya untuk disedekahkan pahalanya kepada orang tuaku, pahalanya itu. Paling tidak Fatihah lah, katanya kirim Fatihah. Fadkuruna bi Fatihatil kitab. Paling tidak kalian saya menantikan, katanya kiriman Fatihah. Tuh, makanya Bapak sekalian, yang bagus mah kalau orang tua kita sudah tidak ada, kakek kita sudah tidak ada, mertua juga sudah tidak ada, atau keluarga tidak ada. Nah, paling tidak di setiap waktu tuh kirim Fatihah lah. Ila hadratin nabi, kira kepada nabi hadaratnya, kemudian khususan ila ruhi abi wa ummi, bapakku dan ibuku, Al-Fatihah. Itu merupakan kiriman bagaikan dikirim makanan yang lezat. Makanan yang lezat bagi si mayit di dalam kuburan itu. Nah gitu Bapak sekalian. Fi hadhil mubarakatil mubarakah.
Itu merupakan salah satu rasa kasih sayang sedekahnya seorang anak kepada ayahnya atau orang tuanya yang sudah wafat. Nah, ini hebat ya. Kitab ini bagus sekali nih, memberikan tuntunan, menyadarkan kita bagaimana kehidupan. Ada sebuah buku namanya Hidup Sesudah Mati. Hidup Sesudah Mati, Pak, yang dikarang oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Ada itu bukunya. Jadi hidup sesudah mati. Ternyata kita mati sesudah hidup. Kita hidup sekarang, kemudian mati. Nanti akan hidup lagi. Bagaimana perilaku manusia hidup setelah wafat? Nah, gitu. Artinya masuk gerbang pintu akhirat. Nah, hadirin yang berbahagia, maka kematian ini ternyata memang menjadi hak kita semua. Semuanya bakal mati dan akan merasakan. Apa kata Al-Quran tentang umur ini? Kata Al-Quran, di dalam Al-Quran itu intisarinya, semakin bertambah umur, semakin lemah tangan kita menggenggam. Karena Allah sedang mendidik kita agar melepaskan cinta dunia. Ternyata benar Pak, kita semakin tua, ngegenggam tangan aja tuh, atau ngangkat barang agak berat, agak ini tidak kuat. Tuh. Kemudian ya karena tenaga sudah kurang, dalam Al-Quran disebutkan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itu dalam Al-Quran itu surat Hud ayat 15 dan 16. Faman kana ala bayyinatin min rabbih wa yashrahu syahidun minhu wa man qablah. Yang kedua, semakin bertambah umur semakin kabur mata kita, karena sedang mencerahkan mata hati untuk melihat akhirat. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Al-Isra ayat 72. Jadi semakin kesini kita semakin tua, tenaga semakin kurang, kekuatan semakin kurang. Tapi nafsu mah kadang-kadang masih kenceng deh nafsu mah. Nafsu masih kenceng kayak umur 20, 25, 30. Tetapi kekuatan fisik sudah dikurangi oleh Allah. Agar kita ini tidak begitu cinta lagi kepada dunia. Tidak lagi cinta buta kepada dunia. Melepaskan cinta dunia. Sebab ternyata memang dunia yang kita miliki, harta kekayaan, mal yang kita miliki berupa rumah, berupa mobil, berupa kendaraan, berupa sawah, tanah, kontrakan, hotel, apartemen, apa yang kita miliki, bahkan pabrik, industri yang kita miliki, itu semuanya tidak akan memberikan manfaat ketika kita meninggal dunia. Kecuali sebelumnya hasil produksi pabrik, hasil produksi kontrakan disedekahkan, diinfakkan, disumbangkan untuk kepentingan yang baik. Tapi selama itu tidak seperti itu, maka laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka tidak akan mendapatkan yang manfaat pada di akhirat itu kecuali hanya nanti illan nar, mendapatkan kesedihan di sana. Wa habita ma sana'u, dan tidak memberikan apa-apa. Wa batilum ma kanu ya'malun. Nah itu Bapak sekalian. Kemudian yang ketiga, semakin bertambah umur semakin sensitif perasaannya, ya, perasaannya, karena Allah sedang mengajarkan bahwa pautan mati yang terpaut pada Allah tidak pernah mengecewakan. Jadi semakin bertambah umur, semakin kita ini kadang-kadang ya tidak begitu banyak perhatian terhadap kita ini. Kemudian yang berikutnya, semakin bertambah usia semakin gugur gigi kita, gigi huntuk, ya.
Karena Allah sedang mengingatkan bahwa satu hari kita ini akan gugur ke dalam tanah selamanya. Jadi gigi yang tadinya bagus, kemudian karena penyakit, dimakan usia, bolong, ompong, nah gitu tuh, terus copot satu demi satu. Nah, kalau yang secara alami, ada juga kadang-kadang giginya rontok semua karena kecelakaan naik motor jatuh, rontok semua giginya. Ada semacam. Tetapi secara alami gigi itu nanti akan habis dimakan usia. Nah, ini menandakan, kata Nabi, menandakan bahwa sedikit demi sedikit kita ini akan gugur, akan meninggalkan dunia ini. Allah mengingatkan kita gigi satu persatu gugur ke dalam tanah selamanya. Menandakan, menunjukkan, mengingatkan kita juga kita akan gugur menjadi tanah kembali dalam kuburan itu. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Nah, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Tidak ada satu jiwa seseorang yang meninggal dunia yang mati illa biiznillah kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah. Jadi kita Pak, senajan walaupun kita setiap hari ya Allah saking jengkelnya, saking hidup susah baik, hidup susah melulu, banyak musibah, banyak ujian, banyak celaka, banyak ya macam-macam. Ya Allah, sampai berdoa begini, ya Allah cepat matikan aku sekarang juga, saya sudah capek di dunia ini, cepat matikan, cabut roh saya ya Allah. Tiap hari begitu tuh Pak, minta. Bahkan sampai ke bunuh diri, ngegantung diri. Itu tidak akan mati Pak. Kita selalu, walaupun kita sehari 10 kali, 1000 kali minta mati ke Allah, minta dimatikan. Saking jengkelnya menghadapi kehidupan yang begitu menderita, tidak akan mati kalau Allah belum mengizinkan mati. Sanajan bunuh diri, gantung diri misalnya di rumahnya, tapi tidak akan mati kalau tidak dengan izin Allah. Pasti mungkin lagi naik ke atas ngait tali untuk gantung diri, ketemu istrinya, ketemu orang lain, pasti ketemu. Itu dengan izin Allah. Pasti tidak akan mati. Pasti tidak akan mati. Kalau yang mati bunuh diri, ya mungkin sudah izin Allah. Tapi kalau belum mengizinkan Allah, illa biiznillah kitaban muajjala, pasti dia bunuh diri di rel kereta, menabrakkan diri, pasti akan ditolong oleh orang lain dan dia selamat. Karena belum waktunya mati. Nah, gitu tuh. Illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu Pak. Kemudian yang berikutnya, semakin bertambah umur, semakin ditarik kekuatan tulang dan sendi, karena Allah sedang mengingatkan bahwa tak lama lagi nyawa kita akan diambil. Jadi sendi kita sudah lemah, pemikiran kita sudah lemah, kemudian tulang-tulang juga sudah pada keropos. Nah ini Allah sedang mengingatkan kita bahwa kita tidak akan lama lagi nyawa kita akan diambil oleh malaikat maut. Nah, kapan matinya dan di mana tidak ada yang tahu. Ainama takunu yudrikumul maut walaupun kuntum fi burujim musayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Jadi kata Allah, dimanapun kalian itu satu saat akan meninggal dunia, tidak bisa nyumpet-nyumpet, tidak bisa melarikan diri. Walaupun tumfi burujim musayyadah, sekalipun kalian itu akan nyumput di sebuah peti, di sebuah tempat yang sangat kuat, peti baja, untuk menghindari kematian, datangnya malaikat maut Israel, tetap kata Allah, ainama yudrikumul mautu walaupun tumfi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti akan dijumpai kematian itu, walaupun tumfi burujim musayyadah, sekalipun
kalian berada pada peti baja yang sangat kuat, nyumpuk di situ, nyumpuk, tetap akan ketahuan. Nah ini. Kemudian hadirin yang berbahagia, ciri-ciri yang lain akan kematian kita ini dalam hadis Nabi, semakin bertambah umur semakin putih rambut kita. Karena Allah sedang mengingatkan kain kapan yang putih akan membungkusnya. Jadi kita ini rambut tadinya hitam, kemudian jadi warna dua, menjadi putih. Artinya menandakan sudah tua, sudah tidak lama lagi. Allah mengingatkan nanti kalian tidak lama lagi sudah putih rambutnya dan nanti meninggal dunia dibungkus dengan kain putih. Emang harus dengan kain putih kalau meninggal dunia. Artinya disunnahkan. Kalau orang meninggal dunia dibungkus pakai kain putih. Kalau misalnya kalau kain yang warna lain, hitam atau biru gitu, atau merah, boleh nggak? Boleh. Sepanjang tidak ada kain putih yang disunnahkan itu, gitu kain kafan. Adanya kain misalnya spanduk warna biru, gitu. Boleh. Yang penting dibungkus. Cuma selama masih ada kain putih itu untuk membungkus si mayit ini, si badan kita ini. Nah, gitu. Jadi putih untuk membungkus badan kita. Tapi hadirin yang berbahagia, banyak sekarang obat-obat yang namanya disemir gitu ya. Ada semir itu Pak? Rambut buuk itu rambut dari putih supaya tetap hitam. Ada sebenarnya nggak boleh, kecuali disemirnya itu, dicat itu warna coklat, warna bukan hitam, boleh dalam Islam. Tapi kalau hitam sebenarnya tidak boleh. Nah, gitu tuh Pak sekalian. Kemudian yang berikutnya, semakin bertambah umur, semakin tua, semakin kolot, semakin sepi, dan ingin sendirian aja, menyendiri. Karena Allah sedang mendidik kita untuk melepaskan cinta manusia dan dunia. Jadi Bapak sekalian, kalau sudah tua itu nanti ada perasaan minder, tidak mau bergaul dengan orang banyak. Biasanya campur gaul kemana-mana, olahraga, apa gitu. Tapi kalau sudah mendekati kematian, ciri-ciri yang tadi itu, orang ini sudah enggan bergaul, inginnya menyendiri di rumah, inginnya jalan-jalan sendiri, tidak pernah di tempat-tempat ramai. Nah ini ternyata semacam perasaan tabiat watak yang Allah terapkan kepada seseorang, bahwa sebentar lagi orang ini akan hidup sendirian di dalam kuburan alias mati, maka Allah mendidik seperti itu. Nah gitu Bapak sekalian. Maka untuk melepaskan cinta manusia dan dunia, itu ciri-ciri semacam itu. Bapak dan hadirin sekalian, saya kira ini pertemuan kita pada pagi hari ini, di hari Ahad, hari libur ini. Jadi kesimpulannya bahwa ruh yang ada pada kita, ini yang ngomong ini ruh nih Pak. Cangkem ini mulut sebagai alat doang. Kalau ruhnya dicabut nggak bisa ngomong, alias mati. Setelah meninggal dunia itu dikubur, kemudian setelah 3 hari si roh itu meminta kepada Allah untuk izin kepada Allah untuk melihat jasadnya dalam kuburan itu. Diizinkan oleh Allah, dan ternyata si jasadnya sudah dalam keadaan demikian parah dan semakin mulai membusuk. Kemudian si roh ini menangisnya sedih karena dianggap temannya dulu sejak lama, sekian puluh tahun, 70 tahun hidup bersama jasadnya sudah berpisah, sudah mulai membusuk dan menjadi tanah. Sampai hari yang kelima, sampai hari yang ketujuh, demikian juga ngelongok terus, meminta izin oleh Allah, diizinkan oleh Allah, dan menangis demikian. Dan sampai selanjutnya si roh ini selalu menanti dalam kubur itu, meminta kepada keluarganya supaya memberikan sedekah, memberikan semacam sedekah atau hadiah puji dengan
semacam selamatan, mengeluarkan makanan apa, ngundang orang, ngundang ustadz, baca Fatihah dan seterusnya. Betul. Apalagi pada malam hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, bulan Rajab, bulan Ramadan, malam Jumat, itu datang mereka itu ke rumahnya masing-masing menanti uluran tangan keluarga yang masih hidup gitu. Dengan sedekah. Kalau tidak, katanya tidak ada sedekah, tidak pernah bersedekah, paling tidak minta dibacakan surat Al-Fatihah, adem katanya di sana itu Pak. Rasa mendapatkan kiriman sesuatu makanan yang sangat nikmat. Makanya Bapak sekalian, kita ingin memiliki keluarga yang soleh dan solehah. Kalau keluarga kita, anak kita, cucu kita yang soleh ini, yang solehah, yakin pasti akan ingat kepada karuhun-karuhunnya, orang tuanya, kolot-kolotnya dan guru-gurunya, pasti akan memberikan hadiah satu saat kepada mengirimkan Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu, khususan ila rufi abi wa ummi wa zauji waladi dan seterusnya. Aku baca Fatihah ini saya hadiahkan untuk guruku Bapak Anu, untuk ibuku Bapak Anu bin Anu, untuk pamanku Bapak Anu bin Anu dan seterusnya. Itu luar biasa dinantikan oleh roh Bapak sekalian. Nah inilah barangkali tentang kematian setelah ruh itu lepas dari jasadnya itu. Ini saja barangkali hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita semua, mudah-mudahan menjadi bahan pemikiran sehingga kita nanti akan semakin luluh hati kita dengan nafsu yang begitu menggebu-gebu, tapi dengan cerita-cerita pemikiran semacam ini, dan ini pasti terjadi Pak. Mustahil kitab ini dikarang oleh Syekh Imam Nawawi Tanara dengan referensi Al-Quran dan hadis, pasti akan terjadi. Cuma kalau berbicara masalah ruh, kata Allah juga, kata Nabi dijawab tentang ruh mah jangan terlalu jauh kamu, sebab ruh mah sudah di tangan Allah sepenuhnya. Saya juga tidak bisa berikan jawaban secara pasti. Tapi yang jelas bahwa ruh ini nanti akan berpisah dengan casingnya, dengan badannya, dan itu yang disebut kematian. Setelah mati nanti akan ada kelanjutannya. Ini mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang pernah kita perbuat selama hidup di dunia ini. Kalau seandainya perbuatan kita bagus, pasti akan diberikan pahala dan ganjaran upah yang bagus. Kalau seandainya kita melakukan banyak perbuatan jahat, maksiat, mungkarat, maka nanti Allah juga akan memberikan balasan yang sangat menyakitkan, menyedihkan. In ahsantum ahsantum wa in asatum falaha, kata Allah. Jika kalian berbuat baik, untuk kalian nanti akan dinikmati kebaikan itu. Tetapi wa in asatum falaha, andaikan kamu berbuat jahat, kamu juga akan merasakan bagaimana hasil kejahatan yang Anda lakukan itu. Nah ini jadi merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang berbuat baik akan diberikan pahala kebaikannya, kenikmatan yang indah. Tapi juga sebaliknya, siapa yang berbuat jahat akan diberikan siksa yang sangat sedih, yang sangat menyakitkan hatinya. Tergantung kembali kepada kita sekalian. Apakah mau seperti itu, enak dan indah di akhirat, kita lakukan perbuatan yang banyak, amal-amal soleh. Tapi kalau tidak mau begitu, maka kita pasti akan mendapatkan resiko berat, mendapatkan azab yang sangat sedih. Maka untung ada ustadz, ada kiai, bapak, kita mau duduk di majelis taklim, di masjid begini, mendengarkan nasihat-nasihat. Paling tidak kita untuk mengadem-adem pemikiran kita, mengingatkan kembali kepada kita, supaya kita akan sadar bahwa diri kita ini manusia biasa, dan dalam kehidupan ini ada batasnya, ada hidup, ada mati, dan ada kehidupan sesudah mati dan seterusnya. Hadirin sekalian, saya kira ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita dengan membaca sholawat pengajian ini kita tutup. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.